Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Madya Bangsa, NIM 210112500022, jurusan Statistika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal pembahasan turunan. Nah, adapun turunan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu turunan tingkat atau orde tinggi. Adapun contoh soalnya yaitu tentukan turunan keempat dari fx sama dengan x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 tambah 10. Adapun penyelesaiannya, sebelum kita mengerjakan, kita perlu tahu suatu fungsi ini di mana ada y sama dengan x pangkat n, maka turunan dari y-nya yaitu y aksen sama dengan k kali n kali x pangkat n dikurang 1. Sedangkan jika y sama dengan k atau konstanta, maka turunan fungsi dari y yaitu atau y aksen sama dengan 0. Dari fungsi ini kita dapat menentukan turunan dari fx itu sendiri. F aksen x sama dengan x pangkat 5 jika diturunkan menjadi 5x berpangkat 5 dikurang 1. Nah, dan min 3x pangkat 3 jika diturunkan jadi min 3 kali 3x pangkat 3 dikurang 1, dan 5x pangkat 2 diturunkan menjadi 5 dikali 2 x pangkat 2 dikurang 1. Sedangkan 10 jika diturunkan itu menjadi 0 dari fungsi ini. Selanjutnya kita sederhanakan hasil yang kita dapat, yaitu menjadi 5x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 10x. Nah, yang diminta di sini turunan keempat dari fungsi, maka kita akan menurunkan turunan tersebut sebanyak 4 kali. Kita telah mendapat turunan pertama 5x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 tambah 10x. Lalu kita turunkan lagi sehingga kita mendapatkan 20x pangkat 3 dikurang 18x ditambah 10. Selanjutnya di turunan ketiga yaitu 3 dikali 20 jadi 60. Pangkatnya kita kurangi, 3 kurang 1 jadi 2, dan turunan dari min 18x jadi 18, dan 10 turunannya yaitu 0 konstanta. Maka kita dapat untuk turunan ketiga dari fungsi tersebut adalah 60x pangkat 2 dikurang 18. Nah, untuk selanjutnya yaitu turunan keempatnya kita akan dapat 120x dari 60 dikali 2 sama dengan 120, pangkatnya 2 dikurang 1 jadi 1, sisa 120x. Itu adalah salah satu contoh dari turunan tingkat atau orde tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu turunan pangkat rasional. Nah, adapun soal dari contohnya yaitu berapakah turunan dari fungsi fx sama dengan 1 per akar dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat 3. Adapun penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita ubah akarnya, nilai akar menjadi dalam bentuk pangkat, yang mana akar dari dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat 3 kita ubah akarnya menjadi pangkat, yaitu dimana akar itu bernilai pangkat 1/2. 1/2 dikali 3 kita dapat 3/2. Jadi kita dapat fungsi 1 per dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat 3/2. Nah, kemudian penyebut dari ini kita bawa ke atas, maka jika kita naikkan ke atas penyebut ini,
maka pangkatnya itu berpangkat negatif, sehingga dari fungsi 1 per akar dalam kurung 2x tambah 4 pangkat 3 kita mendapatkan fungsi dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat min 3 per 2. Nah, yang perlu kita ketahui untuk mengerjakan selanjutnya yaitu dimana suatu fungsi y sama dengan u pangkat n, maka y aksennya itu sama dengan n dikali u berpangkat n dikurang 1 dikali u aksen. Maka kita dari fungsi ini 2x tambah 4 berpangkat min 3 per 2 kita dapat turunannya yaitu min 3 per 2 dikali dalam kurung 2x ditambah 4 berpangkat min 3 per 2 dikurang 1, kemudian kita kali 2. 2 nya dari mana? 2 nya itu kita dapat dari turunan 2x tambah 4. Nah, 2x tambah 4 jika diturunkan itu sisa 2, yang mana 4 diturunkan jadi 0, sehingga kita dan x 1 dikurang 1 jadi x pangkat 0 berarti 1, jadi 2 dikali 1 2. Selanjutnya kita sederhanakan, jadi min 3 per 2, 2 nya tadi kita majukan ke depan, min 3 per 2 dikali 2 dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat min 5 per 2 dari min 3 per 2 dikurang 1. Selanjutnya 3 per 2 dikali 2 ini bisa kita sederhanakan jadi sisa min 3. Nah, kita dapat min 3 dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat min 5 per 2. Nah, jika sampai sini itu sudah benar, namun kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk jadi kan fungsi 2x tambah 4 kurang 5 pangkat 5 per 2 ini bisa kita turunkan ke penyebut, jadi kita dapat suatu fungsi min 3 per 2x tambah 4 berpangkat 5 per 2. Nah, lalu jika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk akar kembali, 2x tambah 4 berpangkat 5 per 2 ini bisa kita tuliskan menjadi akar dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat 5. Jadi kita dapat turunan dari fungsi fx sama dengan 1 per akar dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat 3 itu sama dengan 3 per akar dalam kurung 2x tambah 4 berpangkat 5. Adapun pembahasan kita yang ketiga yaitu turunan trigonometri. Adapun contoh soalnya yaitu turunan dari RT sama dengan sin T cos dikurang cos T per cos T ditambah sin T adalah. Untuk menurunkan fungsi ini, kita dapat menggunakan rumus turunan pembagian, yang mana rumusnya itu jika fx sama dengan u per v, maka f aksen x-nya itu sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v pangkat 2. Maka kita misalkan itu u sama dengan sin t dikurang cos t di atas, berarti kita dapat u aksennya itu sama dengan cos t dikurang min sin t. Dari mana turunan ini? Itu adalah turunan dari trigonometri itu sendiri, yang mana sin t itu turunannya menjadi cos t, dan jika cos T diturunkan menjadi min sin T. Oke, ini kita dapat turunannya bisa kita sederhanakan menjadi cos T ditambah sin T. Nah, kemudian kita misalkan lagi V-nya sama dengan cos T ditambah sin T.
maka kita akan mendapatkan V aksen sama dengan min sin T ditambah cos T bisa kita sederhanakan ini, kita ubah jadi sama dengan cos T dikurang sin T. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi yang telah kita dapat ke dalam rumus. Kemudian kita dapat menyelesaikan turunan dari fungsi RT itu sendiri, yang mana R aksennya itu sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Jadi nilai yang telah tadi kita dapatkan kita masukkan ke dalam rumus, maka kita dapat cos T ditambah sin T dalam kurung cos T tambah sin T dikurang dalam kurung sin T dikurang cos T dikali cos T dikurang sin T. Nah, V2 nya yaitu cos T dikurang sin T yang berpangkat 2. Nah, kemudian ini kita jabarkan sehingga kita akan mendapatkan cos kuadrat T ditambah sin T cos T ditambah sin T cos T ditambah sin kuadrat T dikurang ini dikali masuk 1 sin T kali cos T jadi sin T cos T sin T dikali sin min sin T jadi min sin kuadrat T dikurang cos T dikali cos T jadi min cos kuadrat T min cos T dikali minus min sin T jadi plus sin T cos T. Nah, yang di bawah kita jabarkan, kita akan mendapatkan cos kuadrat T dikurang 2 sin T cos T ditambah sin kuadrat T. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini kita dapat cos kuadrat T sin kuadrat T, yang mana jika kita ketahui dari identitas trigonometri cos kuadrat T ditambah sin 2T itu sama dengan 1. Jadi kita bisa ubah cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T ini menjadi 1. Ada di sini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini, dan yang di bawah juga berpasangan, sehingga kita dapat 1 per sin T cos T ditambah sin T cos T jadi 2 sin T cos T. Nah, untuk yang di sini karena sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T juga kita ubah, yang mana sin T cos T itu ditambah sin T cos T juga menjadi 2 sin T cos T min sin kuadrat T dikurang cos kuadrat T itu sama dengan 1, tapi ini karena minus jadi kita tulis min 1. Nah, yang di bawah cos kuadrat T ditambah sin 2T tadi kita ubah jadi angka 1, kemudian disusul min 2 sin T cos T. Lalu kita minusnya itu kita masukkan ke dalam fungsi 2 sin T cos T dikurang 1 menjadi min 2 sin T cos T ditambah 1. Nah, lalu ini bisa kita sederhanakan, yang mana 2 sin T cos T dikurang 2 sin T cos T itu sama dengan 0, dan jadi sisa 1 ditambah 1 kita dapat 2. Nah, di sini di penyebutnya 1 dikurang 2 sin T cos T. Nah, dalam rumus sudut rangkap trigonometri diketahui bahwa nilai sin 2T sama dengan 2 sin T cos T. Jadi 2 sin T cos T ini bisa kita tuliskan menjadi sin 2T. Jadi kita dapat 1 kurang 2 sin T cos T itu sama dengan 1 ditambah sin 2T. Jadi turunan dari fungsi RT ini yaitu sama dengan sin T kurang cos T per cos T tambah sin T, yaitu 2 per 1 tambah sin 2T.
Selanjutnya yaitu materi yang keempat, jelaskan yaitu turunan implisit. Adapun contoh soalnya yaitu turunan implisit dy per dx dari fungsi eksplisit y sama dengan x per x pangkat 2 ditambah 1. Nah, di sini kita disuruh mencari turunan implisit dari fungsi eksplisit yaitu y sama dengan x per x pangkat 2 tambah 1. Pertama-tama kita ubah fungsi eksplisit y sama dengan x per x pangkat 2 tambah 1 itu ke dalam fungsi implisit dengan kita mengkali kedua ruas bagian dikali dengan x kuadrat ditambah 1. Jadi kita dapat y dalam kurung x kuadrat ditambah 1 sama dengan x. Kemudian ini y-nya kita kalikan masuk ke dalam, kita jabarkan, sederhanakan. Jadi kita dapat x pangkat 2y ditambah y dikurang x sama dengan 0. Sehingga kita dari fungsi eksplisit y tersebut kita dapat fungsi implisitnya yaitu x kuadrat y tambah y dikurang x sama dengan 0. Kemudian kita dapat menurunkannya. Nah, di sini kita lakukan diferensialkan tiap suku terhadap x atau kita turunkan tiap suku terhadap x. Jadi kita dapat menulis kalau menggunakan aturan rantai atau bisa juga langsung. Ini dimana d per dx dalam kurung x kuadrat y ditambah d per dx y dikurang d per dx suatu fungsi x sama dengan atau suatu suku x sama dengan 0. Kita turunkan tiap suku terhadap x d per dx. Maka dari tiap suku ini kita turunkan sehingga kita akan mendapatkan turunan dari x kuadrat y sendiri itu x pangkat 2 dikali dy per dx ditambah 2xy. Nah, dari mana dy per dx ini? Dy per dx ini dari turunan y. Dan selanjutnya adapun untuk turunan y ini itu ditambah dy per dx dikurang turunan dari x yaitu 1 ya, karena x berpangkat kan ini x berpangkat 1, jadi x pangkat 1 dikurang 1 kan x pangkat 0, jadi x pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi kita dapat penjabaran dari turunan dari x kuadrat y ditambah y dikurang x itu sama dengan x kuadrat dikali dy per dx tambah 2xy ditambah dy per dx dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita jabarkan, kita pindah ruaskan yang bentuk satu variabel atau yang tidak memuat dy per dx, dimana di sini kita dapat x kuadrat dy per dx dan dy per dx. Jadi kita bisa tulis dalam kurung x kuadrat ditambah 1 dikali dy per dx. Nah, untuk 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, ini 1 dipindahkan menjadi 1 dan 2xy itu menjadi min 2xy. Nah, kita biarkan atau kita buat dy per dx itu berdiri sendiri dengan kita bagi kedua ruas dengan x kuadrat ditambah 1, sehingga kita dapat nilai dy per dx sama dengan 1 dikurang 2x per x kuadrat ditambah 1. Nah, jika sampai sini itu sebenarnya sudah cukup, tapi karena
dy per dx yang kita dapat yaitu 1 kurang 2x y per x kuadrat tambah 1 masih mengandung variabel y, kita dapat melakukan substitusi terhadap nilai y itu, yang mana nilai y tadi yang kita dapat itu dari fungsi ini yaitu x per x kuadrat tambah 1. Nah, jika kita substitusi, maka kita dapat 1 dikurang 2x dalam kurung x per x kuadrat tambah 1 per x kuadrat ditambah 1. Nah, ini kita sederhanakan, kita kali masuk, kita dapat nanti 1 dikurang 2x kuadrat per x kuadrat tambah 1 per x kuadrat ditambah 1. Lalu kita sederhanakan yang di atas, kita dapat nanti x kuadrat ditambah 1 dikurang 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 per dibagi x kuadrat ditambah 1. Nah, di sini karena dibagi x kuadrat ditambah 1, di sini kan bisa kita menggunakan fungsi yang mana jika pembagian pecahan kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian dengan menukar pembilang dan penyebut dari pembagi tersebut. Jadi kan di sini x kuadrat ditambah 1, maka jika kita ubah ke dalam perkalian jadi 1 per x kuadrat ditambah 1, sehingga kita dapat nanti yang terlebih dulu kita jabarkan x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu bisa kita sederhanakan menjadi min x kuadrat tambah 1 per, nah karena tadi kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka kita akan dapatkan nanti x kuadrat ditambah 1 berpangkat 2. Jawaban sampai sini sudah benar. Jika ingin dijabarkan lebih lanjut, jadi kita jabarkan dalam kurung x kuadrat tambah 1 dalam kurung pangkat 2, maka kita dapat nanti x pangkat 4 tambah 2x pangkat 2 tambah 1, yang mana turunan implisit dari dy per dx dari fungsi eksplisit y sama dengan x per x pangkat 2 tambah 1, kita dapat min x kuadrat tambah 1 per dan kurung x kuadrat tambah 1 berpangkat 2, atau min x pangkat 2 tambah 1 per x pangkat 4 tambah 2x pangkat 2 ditambah 1. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.